Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Francisco Moses Soplantila, NRP 53172111 Politeknik Alih Usaha Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal tentang proses produksi dan proses penjualan nasi kuning. Selamat menonton. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu deskripsi produk. Nasi kuning merupakan salah satu usaha yang bisa dijalankan dari rumah sekarang ini. Hanya dengan mengandalkan peluang usaha dari lingkungan sekitar tempat tinggal kita saja, kita sudah bisa memulai usaha rumahan yang sangat potensial. Usaha ini bergerak dalam kegiatan produksi yang praktis, di mana bagi mereka atau bagi orang tua yang tidak mempunyai waktu yang lebih untuk memasak atau terlalu sibuk dalam bekerja. Dalam proses produksi ini, kami selaku wirausaha akan berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen kami. Untuk harga satu porsi nasi kuning adalah senilai Rp10.000. Terus yang selanjutnya adalah keunggulan produk. Keunggulan dari nasi kuning yang kami buat ini adalah dapat dikonsumsi oleh semua umur, alternatif konsumsi bagi ibu rumah tangga yang sibuk dengan berbagai pekerjaan dan jarang untuk memasak, kemudian memiliki kandungan gizi yang tinggi dari berbagai lauk yang ada pada nasi kuning, serta produk bernilai jual tinggi dengan biaya produksi yang rendah, serta makanan universal yang digemari semua elemen masyarakat, serta kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Kita masuk pada tujuan. Adapun beberapa tujuan dari usaha yang kami buat ini adalah mengetahui cara-cara pembuatan nasi kuning, mendapat keuntungan dari usaha nasi kuning, serta menambah pengetahuan berwirausaha nasi kuning. Dalam proses produksi, adapun alat-alat produksi yang kami pakai yaitu kompor, wajan, panci, pisau, baskom, spatula, pemarut kelapa, sendok, pisau, saringan kelapa, blender, wadah sajian untuk penjualan. Adapun bahan-bahan produksi yaitu beras, kelapa, ikan layang, telur, ketimun, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, tomat, talas, serai, daun salam, daun jeruk purut, garam dan gula, kunyit bubuk, sayur kacang panjang dan sayur-sayuran yang lainnya, serta penyedap rasa. Kita akan masuk pada slide yang berikutnya. Dalam slide ini akan dijelaskan alur produksi proses pembuatan nasi kuning. Jadi proses produksi akan dilakukan dari pagi sampai sore, dan untuk proses penjualan akan dilakukan pada malam hari. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan berbagai macam persiapan-persiapan, yaitu sebagai berikut. Dalam slide ini terdapat gambar beras dan nasi kuning. Gambaran beras tersebut inilah salah satu tahap yang paling penting, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah proses penimbangan beras, kurang lebih 8-10 kg per harinya. Kemudian, beras tersebut akan dicuci guna untuk menghilangkan kotoran dan debu pada beras tersebut. Pada proses pemasakan beras ini akan dilakukan selama 2 kali pemasakan. Pemasakan yang pertama itu dilakukan tanpa menggunakan santan untuk menghasilkan butir nasi kuning yang enak dan pulen. Dan tahap pemasakan yang kedua akan dilakukan dengan menggunakan santan yang telah dicampuri dengan kunyit dan rempah-rempah. Proses pemasakan akan dilakukan sampai nasi kuning benar-benar masak. Kita masuk pada slide yang berikutnya. Pada slide ini akan terdapat gambar-gambar. Gambar-gambar ini merupakan lauk pauk yang akan menambah cita rasa pada nasi kuning. Pada gambar ini terdapat ikan dan talas atau ubi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang ikan. Pertama-tama, ikan dibeli di pelabuhan perikanan. Kemudian ikan itu dibersihkan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian ikan itu akan digoreng setengah matang terlebih dahulu. Baru setelah itu, ikan tersebut akan dicampuri saus untuk menambah cita rasa ikan. Pada slide ini juga terdapat talas. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pembuatan talas menjadi orek. Pertama-tama, talas dibeli di pasar, kemudian akan dikupas dan diparut dan digoreng. Setelah digoreng, akan dicampuri dengan saus yang akan menambah rasa asin, manis, dan pedas pada talas tersebut, yang akan menambah cita rasa pada nasi kuning. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat 2 gambar, yaitu gambar rempah-rempah dan ketimun.
Rempah-rempah ini yang akan dijadikan sebagai saus pada ikan dan talas serta sayur pada nasi kuning nantinya. Rempah-rempah ini akan dibersihkan dan diblender sampai halus, kemudian akan dimasak dan dicampuri dengan ikan, talas, dan sayur-sayur yang akan dijadikan sebagai lauk pauk tersebut. Gambar selanjutnya yaitu ketimun. Ketimun ini akan dikupas dan nantinya dipotong berbentuk dadu persegi. Selanjutnya akan dikombinasi dengan wortel serta dicampuri dengan gula, garam, dan cuka untuk mendapatkan cita rasa asam, manis, dan asin menjadi satu pada ketimun tersebut. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu di mana di slide ini terdapat gambar kelapa hingga menjadi santan. Pertama-tama kelapa tersebut akan dikupas dan diparut hingga halus. Kemudian kelapa halus tersebut akan diperas hingga menjadi santan kental. Santan kental ini berfungsi untuk menambah cita rasa nasi kuning menjadi lezat dan enak. Selanjutnya kita masuk pada slide berikut, yaitu tentang analisa SWOT. SWOT ini sendiri adalah singkatan dari S, yaitu strength, yang artinya kekuatan dari usaha yang kita lakukan. W, yaitu weakness, yang artinya kelemahan dari usaha tersebut. O, yaitu opportunity, yang artinya peluang pada usaha tersebut. Dan T, yaitu threats, yang artinya ancaman pada usaha tersebut. Di sini saya akan mendeskripsikan analisis SWOT tersebut. Kita masuk pada strength atau kekuatan pada usaha itu ya. Kita akan membuat masakan yang sehat dan bergizi. Terus nasi kuning tersebut memiliki ciri khas tersendiri sehingga beda dengan yang lainnya. Terus menggunakan beras yang berkualitas bagus. Terus merekrut seorang pegawai yang bekerja keras. Kemudian kita masuk kepada W atau weakness atau kelemahan. Di sini makanan yang tidak laku bisa basi dan tidak bisa dijual lagi. Kemudian selanjutnya opportunity atau peluang. Di sini termasuk kebutuhan dari masyarakat, kemudian peluang usaha yang cukup besar. Setelah itu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Di sini persaingan yang kuat dengan pedagang yang lainnya. Baik, yang terakhir ini adalah hasil akhir dari proses produksi di mana satu porsi piring nasi kuning siap disajikan dan dimakan.